Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya, Bapak Arif Haliman, pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sehingga pada pagi hari ini dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh berbasis online. Yang mana pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu menerapkan cara perawatan sistem pengisian. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kegiatan pagi hari ini diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Siswa-siswi sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu materi tentang fungsi sistem pengisian dan prinsip kerja dari sistem pengisian. Pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang memahami konstruksi sistem pengisian. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati tayangan media slide PowerPoint dan video serta penggalian informasi dari referensi yang lain, peserta didik dapat memahami konstruksi sistem pengisian sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Adapun tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan mengamati tayangan media slide PowerPoint dan video serta penggalian informasi dari referensi, peserta didik diharapkan dapat memahami fungsi komponen sistem pengisian sesuai buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Nah, itulah beberapa tujuan materi pada pagi hari ini. Adapun manfaat pembelajaran pagi hari ini yaitu pertama, kalian nanti akan tahu konstruksi dari sistem pengisian, komponen apa saja yang terdapat pada sistem pengisian, dan jenis-jenis dari sistem pengisian. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan mengetahui fungsi komponen dari sistem pengisian. Kemudian keterkaitan materi yang sebelumnya dengan materi hari ini. Jadi kalian untuk mengetahui prinsip dasar atau prinsip kerja dari sistem pengisian dalam merubah energi listrik menjadi energi gerak putar, kalian harus mengetahui komponen-komponen apa saja beserta fungsinya yang ada di dalam sistem pengisian. Kemudian mekanisme pembelajaran pada pagi hari ini masih sama seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama kalian amati video pembelajaran, kemudian kalian pelajari juga materi yang berbentuk PDF, kemudian setelah kalian pelajari dan dipahami, kalian uji kemampuan dengan cara mengisi tugas yang sudah saya siapkan. Baiklah, siswa-siswi sekalian, marilah kita bahas materi pagi hari ini. Yang pertama yaitu bahwa sistem pengisian mempunyai dua jenis atau dua tipe. Yang pertama adalah generator AC atau alternator. Kemudian yang kedua adalah generator DC atau biasa disebut dengan dinamo.
Adapun generator AC atau alternator itu dapat menghasilkan arus listrik bolak-balik atau alternating current, ya. Sedangkan generator DC itu menghasilkan arus listriknya searah atau biasa disebut dengan direct current. Nah, inilah bentuk dari alternator dan bentuk dari dinamo, yang mana dinamo ini hampir sama dengan sistem starter, ya. Ada beberapa komponen yang memang sama, tapi perbedaannya input dan output yang dihasilkan oleh dinamo maupun motor starter, walaupun beberapa komponennya hampir sama atau mirip. Kemudian kita bahas yang pertama, sistem pengisian generator DC atau biasa disebut dengan dinamo yang menghasilkan arus listriknya searah. Sistem pengisian dinamo pada saat ini memang sudah jarang digunakan dikarenakan ada beberapa kelemahan, diantaranya ukurannya lebih besar dibandingkan alternator untuk daya yang sama. Artinya dinamo maupun alternator dengan hasil daya yang sama, tapi dinamo akan menjadi lebih besar sehingga akan memakan lebih banyak tempat pada kendaraan. Kemudian pada dinamo diperlukan pemutus arus ke baterai saat dinamo belum bekerja. Sedangkan pada alternator menggunakan yang namanya diode yang mana komponennya lebih simpel, lebih kecil, ya, sehingga tidak memakan tempat juga. Kemudian usia sikat lebih pendek dibandingkan dengan alternator dikarenakan sikat pada dinamo itu berhubungan langsung dengan komutator yang konstruksinya itu bergaris-garis. Sedangkan pada alternator itu menggunakan slip ring yang permukaannya lebih halus seperti kayak lahar, sehingga berasnya tidak cepat aus, yang mengakibatkan beras akan lebih awet atau lebih lama pemakaiannya. Sistem pengisian dinamo itu mempunyai beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah baterai yang berfungsi untuk menyimpan arus listrik, kemudian menyuplaikan arus listrik ke sistem kelistrikan yang membutuhkan dan sebagai stabilisator listrik yang dihasilkan oleh sistem pengisian. Kemudian komponen yang kedua adalah kunci kontak yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke rangkaian sistem pengisian. Kemudian komponen yang ketiga adalah lampu indikator atau biasa disebut dengan CHG. Lampu ini digunakan sebagai indikator apakah terjadi masalah pada sistem pengisian atau tidak, sehingga nanti pengendaranya itu akan tahu apakah ada permasalahan pada sistem pengisian atau tidak. Seandainya ada, maka harus cepat diperbaiki supaya sistem kelistrikan yang ditopang oleh baterai tidak terjadi masalah. Biasanya kalau sistem pengisiannya bermasalah pada saat mesin dihidupkan, lampu indikatornya tetap nyala sama pada waktu kunci kontak masih off. Seharusnya kalau memang sistem pengisiannya normal, itu pada waktu off lampu indikatornya menyala, dan pada waktu mesin hidup lampu indikatornya mati. Itu artinya sistem pengisian bekerja dengan baik. Kemudian regulator atau biasa disebut dengan cathode berfungsi untuk memutus hubungan baterai dengan dinamo bila tegangan yang dihasilkan kurang dari tegangan baterai. Artinya dinamo tegangannya lebih kecil dari tegangan yang ada di dalam baterai, maka harus segera diputus supaya arus yang dari baterai tidak mengalir ke dinamo. Kemudian mengatur besar arus yang dihasilkan dan mengatur tegangan yang dihasilkan dinamo. Jadi besar kecilnya arus listrik yang dihasilkan dinamo itu juga yang mengatur adalah
cathode atau regulator. Kemudian fuse berfungsi untuk memutus aliran listrik bila dialiri arus yang berlebihan akibat hubungan singkat atau konsleting. Dan yang terakhir adalah dinamo itu sendiri yang tugasnya untuk merubah energi gerak putar menjadi energi listrik arus arah. Kemudian pada dinamo terdapat dua terminal, yaitu terminal A sebagai output listrik yang dihasilkan dinamo dan terminal F yang dihubungkan ke regulator untuk mengatur kemagnetan pada field coil. Nah, inilah konstruksi dari dinamo. Yang pertama ada komponen yang namanya stator frame, rumah stator ya. Kemudian armatur yang berfungsi merubah energi putar menjadi energi listrik. Kemudian ini ada terminal pada dinamo, yaitu tadi sudah dijelaskan ada dua terminal, yaitu terminal A dan F, yang mana A itu untuk output yang dihasilkan dinamo untuk disalurkan ke baterai. Kemudian yang satunya terminal F untuk mengatur besar kecilnya tegangan yang ada di field coil supaya arus yang dihasilkan dinamo tetap stabil walaupun putarannya naik turun. Putaran apa? Putaran mesin, karena putaran dinamo itu memanfaatkan putaran mesin. Kemudian komutator yang tugasnya untuk melanjutkan arus listrik dari field coil menuju ke armatur coil melalui brush ya. Atau kebalikannya dari armatur coil menuju ke field coil dari brush. Kemudian ada komutator seal. Nah, ini ada komutator seal. Kemudian karbon brush, ada brush ya, yang tugasnya menghubungkan ya, arus listrik yang dari field coil ke armatur coil. Kemudian ada brush holder, yaitu rumahnya brush atau tempat dudukan dari brush. Kemudian ada carbon brush spring, pegas ya, pegas untuk menekan brush agar hubungan antara brush dengan komutator itu menempel dengan kuat, makanya ditekan oleh brush spring. Kemudian ini ada pole core ya, atau pole shoe kalau di sini. Ini adalah pemegang dari field coil. Kemudian ada drive and cell atau dudukan rumah bagian depan. Itulah beberapa komponen atau konstruksi dari dinamo atau biasa disebut dengan generator DC. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pengisian generator AC atau biasa disebut dengan alternator. Sistem pengisian dengan generator AC itu paling banyak digunakan dibandingkan dengan generator DC dikarenakan ada beberapa kelebihan generator AC dibandingkan generator DC atau biasa disebut dengan dinamo. Antara lain, pada daya yang sama maka ukuran generator AC itu lebih kecil dibandingkan dengan generator DC atau biasa disebut dengan dinamo, sehingga tidak terlalu memakan tempat pada kendaraan. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan cathode relay untuk mencegah arus dari baterai mengalir ke dinamo, tapi digunakan diode yang juga ukurannya lebih kecil, simple, dan tidak memakan tempat. Yang ketiga, usia sikat lebih lama sebab sikat berhubungan dengan slip ring, di mana konstruksi slip ring adalah rata seperti permukaan pada lahar. Sedangkan pada dinamo, sikat berhubungan dengan komutator yang konstruksinya bergaris-garis sehingga akan mempercepat keausan pada
brush atau sikat. Sistem pengisian alternator dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama sistem pengisian regulator mekanik, dan yang kedua adalah sistem pengisian IC regulator. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu sistem pengisian regulator mekanik. Sistem pengisian regulator mekanik merupakan sistem pengisian yang menggunakan generator AC atau alternator sebagai pembangkit listrik dan menggunakan regulator mekanik sebagai kontrol kerja sistem pengisian. Tata letak komponen pada kendaraan adalah sebagai berikut. Nah, inilah beberapa komponen atau lokasi komponen pada sistem pengisian regulator mekanik. Ini adalah kunci kontak, biasanya terletak di area setir ya. Kemudian ada regulator. Regulator biasanya di area mesin, itu sebelah dari alternator yang terhubung dengan putaran mesin, yang mana putaran mesin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Dan inilah baterai ya. Lokasi baterai biasanya juga di area mesin. Ini baterai ya. Kemudian ini adalah lokasi fuse atau sikling. Kemudian ini letak dari lampu indikator atau CHG. Oke, kita bahas komponen dari sistem pengisian regulator mekanik. Yang pertama adalah baterai, yang mana baterai berfungsi untuk menyimpan arus listrik dan menyuplaikan arus listrik ke sistem kelistrikan yang membutuhkan, dan juga sebagai stabilisator listrik yang dihasilkan oleh sistem pengisian. Yang kedua adalah kunci kontak, berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke rangkaian sistem pengisian. Dan yang ketiga adalah lampu indikator atau CHG. Ini fungsinya untuk sebagai indikator apakah terjadi masalah pada sistem pengisian atau tidak. Pada saat kunci kontak di-on-kan, lampu indikator menyala. Kemudian mesin dihidupkan, lampu indikator tetap menyala, maka dipastikan sistem pengisian ada masalah. Sebaliknya, kalau seandainya kunci kontak di-on-kan, lampunya masih hidup, kemudian mesin dihidupkan, lampunya mati, lampu indikatornya, maka sistem pengisiannya masih keadaan baik atau normal. Selanjutnya adalah fuse atau sikling, berfungsi untuk memutus aliran listrik apabila rangkaian dialiri arus yang berlebihan akibat adanya hubungan singkat atau konsleting. Kemudian komponen berikutnya yaitu regulator, berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus yang dihasilkan oleh alternator dengan cara mengatur besar kecilnya kemagnetan pada rotor alternator. Bagaimana caranya mengatur besar kecilnya kemagnetan pada rotor alternator? Yaitu dengan cara
mengatur besar kecilnya arus yang mengalir ke rotor alternator. Kemudian regulator juga berfungsi untuk mengatur hidup dan matinya lampu indikator pengisian. Kemudian yang terakhir adalah alternator. Alternator berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan merupakan arus AC atau bolak-balik. Untuk merubah arus AC menjadi arus DC, dikarenakan baterai itu hanya bisa menerima arus searah atau arus DC, maka sebelum masuk ke baterai, digunakanlah dioda untuk menyearahkan arus yang tadinya arus bolak-balik, kemudian dirubah menjadi arus searah oleh komponen yang namanya diode. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan komponen-komponen dan jenis-jenis dari sistem pengisian. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas cara kerja dari sistem pengisian generator DC dan sistem pengisian generator AC. Tetap semangat, jangan lupa daftar hadir dan tugas dikerjakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.